Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Pada akhir pekan Sabtu 27 Juni 2026, saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai 17. Kita akan belajar dari seorang perwira kafir yang memiliki dua kualitas iman yang luar biasa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu berkata kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu sendiri akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan wanita itu, lalu lenyaplah penyakitnya. Wanita itu lalu bangun dan melayani Yesus. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah sabda yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari perikop Injil hari ini, di mana seorang perwira kafir datang kepada Yesus memohon pertolongan untuk hambanya yang sedang sakit keras, rasa saya ada dua keutamaan luar biasa yang bisa kita temukan pada perwira Romawi atau perwira kafir ini. Pertama, perwira ini punya perhatian yang luar biasa terhadap hambanya yang sakit. Ingat saudari-saudara, perwira dan hamba. Di dalam seluruh wilayah kekaisaran Romawi pada masa itu, seorang hamba diperlakukan hampir sama seperti hewan. Majikan tidak akan peduli apakah ia hidup atau mati. Tetapi perwira dalam Injil hari ini justru menunjukkan kasihnya kepada hambanya itu, hambanya yang sakit, dan berjuang supaya dia sembuh. Dia mencari pertolongan. Tentu saja dia sudah mendengar cerita-cerita orang tentang Yesus, orang Nazaret itu, dengan macam-macam mujizat yang dikerjakannya. Maka dia datang dengan penuh kepercayaan bahwa Yesus mampu melakukannya. Karena itu saudari-saudara, pada poin ini kita bisa melihat bahwa hubungan antara majikan dan hamba, antara bos dan pekerja, tidak selamanya menjadi hubungan yang menunjukkan status lebih tinggi atau lebih rendah.
Dalam dunia kita di mana orang seringkali dibedakan status sosialnya karena jabatannya, karena kedudukannya, karena status sosialnya, status ekonomi, harta kekayaannya, di mana banyak orang bekerja bersama kita, anak-anak buah kita, para pegawai karyawan kita. Adakah kita juga memiliki hati seperti perwira ini, yang tidak memandang rendah, yang tidak kemudian pasif, tetapi peduli dan aktif mencarikan pertolongan bagi hambanya yang sakit? Bagaimana dengan mereka yang bekerja bersama kita di rumah, yang bekerja bersama kita sebagai katakanlah ART, sebagai sopir, sebagai karyawan atau pekerja di kantor atau di tempat usaha kita? Bagaimana kita memperlakukan mereka? Bagaimana kita memandang mereka? Bagaimana kita peduli peka akan pergumulan, peka akan situasi-situasi mereka yang seringkali serba berkekurangan? Poin yang kedua, saudari-saudara, perwira Romawi, perwira kafir ini memiliki iman yang luar biasa. Ini sebuah ironi, katakanlah demikian. Di satu sisi dia seorang perwira kafir, tapi justru dalam kekafirannya itu dia memiliki iman yang luar biasa. Dia menyadari posisinya sebagai seorang kafir. Dia sadar itu. Dia tahu bahwa Yesus seorang Yahudi. Tidak boleh memasuki rumah seorang kafir, karena itu akan membuatnya menjadi najis. Karena itu ketika Yesus hendak datang ke rumahnya, dia sadar diri. Karena itu dia mohon, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Katakan sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Sebuah sikap iman, sebuah pernyataan iman yang luar biasa. Dan Yesus mengagumi, Yesus memuji iman sebesar ini. Sehingga kepada murid-muridnya, Yesus berkata, iman sebesar ini belum pernah kujumpai di antara orang Israel. Yesus membandingkan antara orang Israel, bangsa pilihan, dengan seorang Romawi kafir yang jauh lebih beriman daripada bangsa pilihan. Saudara-saudara umat beriman terkasih, dua kualitas luar biasa ini ditemukan pada diri seorang yang dianggap kafir dan tidak beragama oleh orang-orang Yahudi. Tidak jarang sikap seorang Yahudi ini ditemukan juga di dalam orang-orang yang beragama. Ketika mereka menganggap agamanya lebih baik daripada agama orang lain, imannya lebih baik daripada iman orang lain. Dan karena itu kita lihat saudara-saudara di media-media sosial, orang saling menjelekkan, orang saling menjatuhkan, orang saling menghina, mencela ajaran iman orang lain karena merasa lebih benar, merasa lebih tinggi. Adakah itu kita juga rasakan? Pertanyaan yang lebih tajam lagi, adakah kita juga menjadi pelaku di media sosial, di dunia maya? Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita belajar dari perikop Injil hari ini. Pertama, sebagai orang beriman, kita harus mampu menunjukkan iman kita di dalam praktek hidup yang nyata. Apabila iman kita benar-benar iman yang sejati, maka pasti ada kerendahan hati seperti perwira Romawi yang datang kepada Yesus dengan penuh kepercayaan. Yesus mampu melakukan itu. Dan apabila kita punya iman yang sejati, maka kita pasti akan memiliki kasih yang luar biasa. Sebagaimana perhatian dari perwira kafir tadi kepada hambanya. Dia tidak memilih untuk pasif atau tidak peduli, tapi dia aktif mencari jalan keluar, aktif mencari pertolongan bagi hambanya yang sakit. Iman sejati membuat orang peka akan dunia sekitarnya,
peka akan orang-orang yang berada di sekitarnya. Moga-moga saudara-saudara, kita terdorong untuk mengubah cara pandang, mengubah praktek hidup kita terhadap orang lain, terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, bahwa kebenaran bukanlah monopoli kita. Kebenaran bisa dimiliki oleh setiap orang yang berkehendak baik. Moga-moga kita semakin dicerahkan, semakin diinspirasi, diteguhkan untuk hidup sebagai orang-orang beriman sejati. Sebab lebih baik menjadi orang kafir yang beriman daripada orang beriman yang kafir. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami untuk benar-benar percaya akan kuasa-Mu yang luar biasa. Semoga kami berani belajar pada perwira kafir yang memiliki iman luar biasa. Semoga oleh karena iman sejati itu, kami semakin peka, semakin peduli akan orang-orang yang berada di sekitar kami. Semakin peduli untuk menolong, semakin peduli untuk melayani, untuk terlibat. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkatalah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.